Judi, ngek. Nah, ini warga Sekayu dulur-dulur ganti-ganti kali. Nah, dengar lagi tanggal 25 WG kita kedatangan Roma Irama, Raden Irama, Raden Haji Oma Irama. Nah, itu superstars from Tasikmalaya atau superstars Fun Tasikmalaya. Dangdut, nada dan dakwah. 25 November di Stadion Sekayu. Besar, ribuan. Tapi biar siru, Sekayu. Besar, ribuan. Tapi biar siru, kita cerita sedikit. Jadi lagu Judi itu pertama kali dibawakan Bang Roma itu tahun 88 kalau tidak salah, karena beliau ini sempat dicekal sejak tahun 77 atau 76, masa-masa kampanye pemilu pilpres ya, pemilu ya. Waktu itu masih 3 partai, ada Golkar, PDI dan P3. Nah, dangdut waktu itu sangat ngetop, tapi karena satu dan lain hal, dalam hal perkampanyan, jadi dari dulu maka Raden Haji Oma Irama dicekal tampil di TVRI dan RRI waktu itu. Tahun tampil di Kameraria TVRI membawakan lagu Judi. Ceritanya panjang. Muncul di setahun sebelum dicekal itu lagu Hak Asasi. Ada yang hafal? Ada yang hafal 78 lah, itu setelah setahun dicekal maksud aku ya. Kemudian Judi itu menandai juga konser 11 kota waktu itu di Surabaya, paling ngetop lah. Itu menandai era kebangkitan kembali Bung Haji ya, itu dia. Jadi kaki nonton di stadion rame-rame, ada dulur, ada bule mungkin kan, ada pengawal lah, ada macam lah anak muda sekarang nyebutnya bodyguard. Jadi jangan lupa ada lagu Judi itu adalah lagu pertama tampil setelah 11 tahun dicekal. Mudah-mudahan kaki dinyanyikan karena itu juga secara lirik ya isinya bagus. Memang ada tarkul maksiat, intinya yang menghindari hal-hal yang maksiat, atau kalau ngetopnya ya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bagus ajarannya ya. Memang wajib kita ikuti sebagai umat Islam. Oke. Nah, kenapa sih dicekal gitu ya? Sebab waktu itu Pak Haji Roma ini jadi jurkam yang sangat-sangat populer, sangat ngetop. Jadi kalau dulu itu musim-musim kampanye, jangan harap penyanyi-penyanyi, jangankan Roma, penyanyi yang masih kelas ece-ece itu di dapur rekaman enggak ngerti. Karena sibuk kena booking untuk kampanye, sudah dikontrak berbulan-bulan gitu. Begitu dasarnya. Di Roma Irama menyuarakan keinginan dan aspirasi terdalam rakyat, suara rakyat. Jadi dangdut, suara dangdut adalah suara rakyat. Jadi karena dengan dicekal kemudian ada Yami yang memang tidak mengikut sertakan Bang Roma, maka Bang Roma harus tetap hidup dong. Keluarlah lagu Berkelana. serius ya, berkelana. Akhirnya karena dicekal tadi, karena dicekal di TVRI dan RRI, waktu itu TVRI satu-satunya TV di Indonesia ya akhirnya berkelana, tetap berkelana dari panggung yang menguasai panggung lalu merambah ke film ya, makanya banyak melahirkan film. Dan dia Bung Haji ini selama menjadi bintang film tidak pernah memerankan orang lain, selalu ya peran dia sendiri sebagai Bang Haji. Nah, judulnya yang meledak yang meledak di pasaran. Gitar tua, ingat gitar tua dan darah muda. Berkelana 1, berkelana 2, begadang. Nah,
Ingat yang pakai apa cinta segitiga terus pakai gitar-gitar itu yang film-film Latin itu. Satria bergitar. Ayo, Satria bergitar. Cinta segitiga Camelia. Oh, ingat galau kamu ya. Banyak lah. Lalu banyak soneta dan segalanya. Terakhir bahkan ada seperti pemilu 135 juta penduduk Indonesia. Banyak kan. Pemilu memanggil kita. Nah, pada tahun 80 Yami akhirnya akhirnya Yami menjadi lembaga artis musik Melayu Indonesia. LAMI ya. LAMI itu di 89 berganti lagi menjadi PAMI. Yami, LAMI, PAMI. Dan anehnya dulu organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjegal Bang Roma, akhirnya di saat terakhir Bang Roma adalah yang megang komando yayasan musik yang PAMI, Yami, LAMI, PAMI. Wentrop tadi dalam bukunya Dangdut Stories, A Social and Musical History of Indonesian Music, Most Popular Music. Itu temahannya adalah dangdut, musik, identitas dan budaya Indonesia. Nah, tahu ya, musik dangdut budaya Indonesia, identitas. Luar biasa. Hai. Nah, rektor Universitas Tokyo itu bertanya kepada Roma, mengapa lagu miliknya penuh dengan pesan religi dan hak asasi sosial ya, religi dan sosial. Roma pun menjawab dengan kalimat yang bijak. Music is not just for fun, but it has responsibility to Allah and human beings. Oke? Itu jawaban Roma, sangat bagus, sangat bijak, sangat meneduhkan. Musik tidak hanya untuk senang-senang, tidak sekedar untuk senang-senang bahagia, bukan, tapi dakwah karena ini berhubungan dengan Allah dan makhluknya. Itu begitu dahsyat deh. Bermusik ternyata bisa mengingatkan makhluk dan pencipta. Musik itu bukan untuk happy-happy ya, tapi pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada manusia. Karena the power of music and can change attitude. The power of music ini bisa membuat attitude seseorang, bisa membuat karakter orang dengan musik. Bisa jadi dia baik atau menjadi lebih baik. Nah, menarik ini. Dengan musik, orang menjadi baik atau lebih baik. Pilih aja nggak ada yang buruk. Assalamualaikum. BGB, begelut, mubah. Saksikannya jangan lupa. Boleh saja. Begadang.